Ketua KPG Santo Franciscus Saverius, seluruh umat kelompok KPG yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua, anak remaja, OMK, dan anak-anak sekolah lain. Saya merasa sangat bersyukur kita berjumpa dalam sebuah perayaan Ekaristi Kudus malam ini. Perkumpulan kita, pertemuan kita menandakan keberadaan kita dan siapa kita. Kita adalah warga KPG Santo Franciscus yang setiap tahun ingat baik tanggal kita memperingatnya sebagai pelindung kita pada tanggal 3 Desember. Karena situasi maka dibuatkan pada malam ini bacaan suci pun salah satu yakni bacaan Injil diambil dari tanggal 3 karena berkaitan dengan Santo Franciscus, seorang pelindung misi dan seorang imam. Ketika kita mendengarkan bacaan suci, khususnya Injil tadi, bisa kita temukan beberapa pesan yang kita renungkan bersama sebagai warga KPG Santo Franciscus Saverius. Yang pertama, Yesus Kristus mengharapkan agar karya keselamatannya harus diteruskan, agar semakin banyak orang percayanya dan dipermandikan supaya diselamatkan. Yang kedua, Yesus Kristus juga sadar bahwa tidak semua orang akan percaya kepadanya, walaupun banyak muridnya berusaha mewartakan kabar gembira itu kepada semua bangsa. Yang ketiga, Yesus Kristus dengan tegas katakan bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang keempat, lewat perintah keutusan, Yesus Kristus percaya bahwa para murid bisa menjalankan karya keselamatan Tuhan walaupun secara fisik ia sendiri tidak hadir di tengah para murid. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pesan-pesan yang saya gambarkan tadi itu memuat perintah dari Tuhan Yesus sendiri, dan ada jaminan bahwa Roh Tuhan akan hadir dalam diri pewarta kabar gembira itu. Jaminan bahwa apa yang dikabarkan itu tidak sia-sia, dan jaminan yang paling utama, di mana kamu mewartakan kabar gembira, saya ada. Maka perintah dia yang kita dengarkan tadi, kamu bisa menyembuhkan orang sakit, kamu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa khusus karena kekuatan Roh Kudus, kamu diberikan kuasa untuk membangkitkan orang ataukah untuk membuat orang menjadi sembuh. Seperti saya, kaki saya yang bahaya besar, tidak patah, keseleo, bisa disembuhkan oleh tangan seseorang. Karena apa? Saya yakin juga bahwa mereka itu diberi kuasa oleh Tuhan. Kita tidak tahu siapa mereka itu dan bagaimana cara mereka. Itu caranya dia dengan Tuhan sendiri. Dan juga bahwa Tuhan memberikan perintah dan kekuatannya kepada semua orang yang berkehendak baik untuk melakukan sesuatu.
Berarti bahwa semakin kita berusaha untuk mengabarkan kabar gembira, kabar baik, dengan sikap dan tutur kata kita, dengan cara kita bersama dengan Allah, tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin bahwa tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan apa yang kita ucapkan dengan tutur kata kita, pasti orang akan mengalami satu kebaikan. Karena itu sebagai warga KPG Santo Fransiskus, itu orang-orang yang punya semangat Santo Fransiskus. Selalu mengabarkan, menyampaikan kabar baik dengan caranya, sampai orang lain bisa merasakan kehadiran Allah. Dengan sikap dia, dengan cara hidup dia, dengan kata-kata dia yang santun, yang membahagiakan orang. Inilah buah-buah dari Santo Fransiskus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Semangat Santo Fransiskus ada dalam diri kita, dan semangat ini kita mau bawa kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya? Memang caranya seperti itu. Mungkin kita katakan sangat sederhana. Oh, kenapa hanya dengan kata-kata, dengan berbicara? Bisa. Ternyata dengan kata-kata, dengan ucapan kita yang menarik itu, membahagiakan orang, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang baik, dan membuat orang bisa berubah, berpindah tempat dari sekian ke tempat berikutnya, membuat orang bisa berubah dari cara pikir dia yang lama kepada satu cara pikir yang baru, membuat orang pola hidup yang lama ke satu pola hidup yang baru. Inilah semangat Fransiskus yang selalu berpindah dari tempat ke tempat, dan dia tidak pernah menetap pada satu tempat dan merasa inilah tempat yang paling nyaman. Saya yakin semua kita ini pindah dari satu tempat. Tapi bukan berarti bahwa tidak baik. Yang kita bawa bukan sesuatu yang tidak baik. Kita membawa sesuatu. Kita mencari dan membawa sesuatu. Kita tidak hanya cukup mencari untuk mendapat, tapi selalu merasa apa yang saya berikan, apa yang saya telah untuk orang lain. Karena itu di mana saja kita bergerak, di mana saja kita berada, kita selalu membawa, mencari, dan membawa dan menerima. Dan di mana tempat kita berada, kita mencari, kita pasti mendapatkan, menemukan sesuatu. Karena itu kata-kata Santo Fransiskus tadi, berkat apapun yang Anda berikan kepada, ini siapa? Ini orang-orang di mana dia bekerja, akan berbalik untuk kepentingan Anda. Anda itu siapa? Kita ini. Berarti kita tidak bisa hanya saya, hanya kita, tapi ada orang lain. Saya boleh katakan saya karena ada orang lain. Saya boleh katakan kita karena ada kelompok lain. Karena itu bawalah semangat Santo Fransiskus, berikanlah yang terbaik ketika kita sedang mencari, berusaha menemukan sesuatu yang baik dari orang lain, atau dari kelompok lain, atau dari mana saja. Dengan demikian kita menghadirkan kerajaan Allah dan menyatakan diri sebagai orang beriman dan orang yang selalu berbagi, membagikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kita selalu punya arti untuk orang lain. Yang tidak punya arti berarti dia merasa bahwa Tuhan tidak ada dalam diri. Berarti orang yang tinggal di luar Allah, bukan bersama dengan Allah. Orang yang hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan pribadinya, tapi tidak mengandalkan Tuhan ketika mencari sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Mencari dan menemukan. Bersyukur, terima kasih karena kita mendapatkan sesuatu. Upaya-upaya dan usaha kita dihargai, diberkati oleh Allah.